bagaimana sih program digitalisasi bantuan sosial ini. Ada bedah rumah itu cukup bisa kita dengan yang itu menunjuk kenapa kota metro kita juga tidak meminta sebenarnya. VKK Talks, ayo dengar. Metro bahagia, makin yuk pagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat PKK Kota Metro dan seluruh masyarakat Kota Metro? Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita bertemu lagi dalam acara podcast PKK Metro Bahagia. Baik, sahabat PKK Kota Metro, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi membahas terkait dengan digitalisasi bantuan sosial. Sahabat Kota Metro, dimanapun berada, sebelum kita undang narasumber kita, marilah kita saksikan bersama video terkait dengan digitalisasi bantuan sosial. Mari kita saksikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut Binsar Panjaitan meninjau uji coba digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi, Jawa Timur. Melalui aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos, warga dapat mendaftar langsung maupun mengusulkan tetangganya yang layak menerima bantuan. Sistem digital ini diharapkan memastikan bansos lebih tepat sasaran dan menghindari subjektivitas. Bagi warga yang belum memiliki ponsel, pendaftaran tetap bisa dilakukan dengan bantuan pendamping PKH, operator desa, hingga perangkat RT dan RW. Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena kondisi geografisnya beragam, dari pesisir, pegunungan, hingga daerah sulit sinyal. Hal ini untuk menguji keandalan sistem sebelum diterapkan secara nasional. Dikit lagi. Oke, mantap. Dengan digitalisasi, bantuan pemerintah akan lebih mudah dipantau, tepat sasaran, dan benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Apa kabar sahabat PKK Kota Metro dimanapun berada? Bertemu lagi dengan saya, Yulia Chandrasari, dari Pokja 2, Tim Penggerak PKK Kota Metro. Senang sekali pada kesempatan ini bisa bertemu lagi dengan sahabat-sahabat PKK Kota Metro. Kota Metro bahagia. Sahabat-sahabat PKK dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa dengan tema digitalisasi bantuan sosial. Baik, sahabat-sahabat PKK Kota Metro yang kami cintai, kami banggakan, marilah kita sambut narasumber kita, Ibu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro, Ibu Wahyuningsih SKM MKes. Selamat datang Ibu di podcast PKK Metro Bahagia. Ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah, di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa, Ibu masih menyempatkan mau bergabung untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan wawasan terkait dengan digitalisasi bantuan sosial yang akan dilaksanakan ya Bu ya. Iya. Kami ingin sekali nih, saya dan sahabat-sahabat PKK Kota Metro ingin tahu seperti apa sih, karena ini baru ya Bu ya, program dari pemerintah pusat yang insya Allah akan dilaksanakan di seluruh kabupaten kota, termasuk di Kota Metro ya Bu. Mungkin bisa diceritakan Bu, apa sih digitalisasi bantuan sosial itu? Ya. Bisa diceritakan kepada teman-teman sahabat PKK Kota Metro. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Yulia. Assalamualaikum sahabat PKK, salam jumpa. Perkenalkan saya Wahyuningsih. Saya melalui Dinas Sosial hari ini mau berbagi ilmu baru, hal baru yang nantinya akan dilaksanakan di Kota Metro. Jadi sahabat-sahabat PKK, untuk kita ketahui bersama bahwa Kota Metro saat ini di tahun 2026 itu ditunjuk sebagai salah satu kabupaten kota piloting untuk digitalisasi bansos. Jadi termasuk 42
satu di antara 42 kabupaten kota se-Indonesia. Jadi ini baru dimulai dan kemarin kita juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Jadi mengapa harus melalui digitalisasi bansos? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Seperti kita ketahui, Bu Yulia, beberapa waktu yang lalu bahkan sampai sekarang juga penyaluran bantuan sosial itu kan masih menggunakan secara manual seperti itu. Jadi kita dengan digitalisasi bansos itu ada transformasi menggunakan dari yang manual dengan beralih ke memakai digitalisasi. Jadi ini untuk memudahkan para calon penerima manfaat, penerima bantuan sosial itu untuk menjadi lebih mudah seperti itu. Jadi dengan melalui digitalisasi bansos ini nantinya cukup dengan melalui uh, apa namanya aplikasi. Nah, di situ nanti dari aplikasi itu semua boleh mendaftar. Dari desil 1 sampai desil 10 juga boleh mendaftar. Dan nanti di situ by system itu bisa terseleksi dengan sendirinya seperti itu. Jadi dengan harapan nanti siapapun yang mendaftar yang memang berhak itulah yang mendapatkan. Jadi ini menjadi suatu hal baru yang nantinya mungkin kalau selama ini ada semacam kecurigaan bahwa oh ini pantesan dapat karena saudaranya Pak Lurah. Oh ini pantesan dapat karena saudaranya Pak RW atau lain-lain tuh biasanya itu kan ada terucap seperti itu. Betul. Tapi nanti semua orang punya kesempatan yang sama. Melalui aplikasi Perlinsos nanti semua orang bisa mendaftarkannya. Mendaftarkannya pun ada 2 macam, mandiri kalau dia punya gawai dan kalaupun nanti tidak punya gawai itu bisa melalui agen kami, ada agen yang sudah agen digitalisasi bansos yang sudah dilatih untuk melakukan pendaftaran seperti itu, Bu Yulia. Baik, luar biasa sekali, Bu. Izin Ibu, jadi nanti masyarakat di Kota Metro itu semuanya punya hak yang sama untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial melalui bantuan sosial digital ini ya, Bu, Iya, digitalisasi. Nah, tadi sudah disampaikan juga mungkin masih ada juga masyarakat kita yang belum memiliki gawai, belum memiliki handphone, smartphone ya, Bu. iya. Sehingga kesulitan nanti yang mendaftar karena tidak memiliki smartphone. Itu dibantu oleh agen yang ada di dinas sosial. Ya, Bukan. Jadi izin ya. Bu Yulia. Jadi begini, kita sudah ada agen itu se-Kota Metro di 22 kelurahan. Itu beberapa waktu yang lalu kita sudah bersurat kepada lurah untuk menunjuk warganya yang bisa membantu untuk kegiatan digitalisasi bansos untuk membantu para calon penerima manfaat. Jadi pada tahap awal kemarin dari semua kelurahan itu mengumpulkan data ke kita untuk mendaftarkan orang-orang yang memang nanti bisa membantu. Di situ ada Pak RT, Pak RW, kemudian dari Dasawisma, dari PKK, kemudian dari Karang Taruna. Itu data diberikan ke kami dan itu setelah di total itu ada 1069 dan itu sudah kita buatkan SK Wali Kota untuk dijadikan agen digitalisasi bansos di Kota Metro. Jadi yang sudah ter SK-kan itu sebanyak 1069 orang. Nah, Bulia dari yang 1069 itu kita di Kota Metro sudah membuat jadwal untuk semua calon agen digitalisasi bansos itu syaratnya kan harus sudah ber-IKD. IKD, Identitas Kependudukan Digital. Makanya kita kemarin sudah memberikan surat kepada seluruh lurah, kita jadwalkan seperti itu untuk semua agen yang di masing-masing kelurahan itu hadir di kelurahan untuk dari Dukcapil itu untuk meng-IKD-kan. Dibuatkan Ya, IKD-nya. jadi kita sudah berjadwal Bu Lia dan ini sudah selesai dilaksanakan dan kita berkolaborasi dengan Disdukcapil. Disdukcapil setiap hari itu pagi sore itu datang sesuai jadwal dan dari 22 kelurahan itu ternyata yang hadir untuk ber-IKD dari yang 1069 itu yang hadir itu 682.
Nah, dari situ, apa namanya, itu nanti yang kita anggap, apa ya, komitmen ya sejumlah itu, yang suruh tahap awal di IKD aja nggak datang, apalagi nanti minta membantu untuk masyarakat sekitar. Jadi kemarin kita tetapkan bahwa dari 1069 itu ya, yang kita anggap komitmen yang ber-IKD itu ya sejumlah itu yang sekarang dijadikan untuk agen kita, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi, warga masyarakat Kota Metro yang ingin mendaftarkan diri pada bantuan sosial ini mungkin bisa mendapatkan informasi agennya itu di kelurahan masing-masing, seperti itu ya, Bu Ya, Kadis ya? ya, betul sekali Bu Hmm. Yulia. Jadi izin menginformasikan Bu Yulia, kita kemarin ada beberapa tahapan yang sudah kita lakukan dari yang 1069. Nah, pada tanggal 20-21 Mei kemarin itu ada kita dari tamu dari pusat, karena kita juga ada di bawah tim dari Kementerian Sosial, kemudian dari Dukcapil Pusat dan Kementerian Kominfo itu datang ke Kota Metro untuk melaksanakan audiensi dengan Bapak Wali Kota terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan di Kota Metro ini. Jadi saat itu audiensi dihadiri oleh dari tim dari pusat, kemudian Pak Wali, ada dari BI, dari BPKP dan juga dari BPS juga dengan lintas sektor terkait. Jadi dari Baprida, kemudian dari staf ahli dan juga dari dinas terkait itu ikut sosial audiensi. Kemudian Bu Ika, Bu Yulia kemarin dari pagi itu sampai dengan jam 10 kita audiensi di ruangan Bapak, di ruangan Bapak Wali Kota, kemudian di jam 1, jam 13 itu kita laksanakan sosialisasi. Nah, seperti itu. Jadi kita berharap karena ini hal baru, artinya kita perlu dukungan dari banyak sektor terkait. Makanya kita lakukan sosialisasi itu dengan mengundang para stakeholder yang ada di Kota Metro, dan itu kita melaksanakan sosialisasi itu langsung dari tim dari pusat itu di Aula Pemda saat itu dihadiri oleh semua kepala dinas, camat, lurah, kemudian dari akademisi, dari organisasi, dari PKK, dari GOW, kemudian juga dari organisasi keagamaan. Intinya kita bidik orang-orang yang nantinya kira-kira bisa membantu untuk mensosialisasikan. Karena kita tahu bersama bahwa ini hal baru, minimal masyarakat itu kan harus tahu dulu apa itu digitalisasi bansos, dan kita semua para stakeholder sudah berkomitmen bahwa nanti hasil dari audit dari sosialisasi itu mereka akan membreakdown di jajaran masing-masing seperti itu. Kemudian di tanggal 21 itu langsung kita melaksanakan TOT, Bu Yulia. Jadi para kader tadi yang sudah dari 1069 kemudian yang sudah ber-IKD, itulah yang di TOT. Tetapi dengan keterbatasan dana, yang kita ikutkan TOT itu sebanyak 167. Nah, dari 167 namanya TOT itu kan Training of Trainer. Nah, para yang sudah agent yang sudah di TOT itulah yang nanti akan melatih dari sisa-sisa yang belum dilatih itu. Dan ini sekarang sudah kita laksanakan. Dan kemarin kita berkolaborasi dengan Ibu Ketua TP Posyandu, Ibu Haja Eni, karena di TP Posyandu kebetulan ada kegiatan sosialisasi TP Posyandu, karena TP Posyandu itu juga hal baru, keliling ke 5 kecamatan, dan sekaligus kita melaksanakan pelatihan untuk agen digitalisasi bansos yang ada di masing-masing kecamatan, yaitu para RT dan para RW. Jadi kita sudah dalam tahapan seperti itu Bu Yulia, dan kami berharap nanti para RT, RW yang sudah dilatih itulah yang nanti akan melakukan membantu masyarakat di sekelilingnya, karena tadi saya sampaikan bahwa para calon penerima manfaat kalau yang tidak punya gawai nanti bisa dibantu oleh agen yang sudah Agen. dilatih, seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, ini sahabat-sahabat PKK, masyarakat Kota Metro, saya sendiri juga ingin bertanya, kalau tadi terkait dengan pendaftarannya bisa mandiri atau dibantu agen. Nah, kalau kita sudah berhasil mendaftarkan diri pada aplikasi, apakah nantinya otomatis kita bisa menerima bansos itu, Bu Gadis? Ya, terima kasih Bu Yulia untuk pertanyaannya. Jadi dengan
aplikasi Perlinsos, itu nanti justru tidak berbelit-belit seperti yang dari awal saya sampaikan tadi. Kalau dulu itu kan masyarakat mengajukan permintaan ke lurah, kemudian nanti ke dinas sosial, kemudian diverifikasi, baru kita kirim ke kementerian, kemudian nanti di sana jadi ada 7 tahapan seperti itu kan, tapi nanti tidak seperti itu. Jadi dengan cukup lewat aplikasi Perlinsos nanti bisa dibantu oleh agen dan itu sangat mudah sekali. Jadi nanti by NIK itu nanti dengan mendaftaran pasti ada lanjutannya seperti apa, alamat dan lain-lain itu. Nah, dengan melalui NIK ini untuk kita ketahui tidak lagi bisa masyarakat itu berbohong. Kalau dulu waktu manual mungkin masih bisa berbohong Bu Yulia, misal saya ini nggak punya tanah, saya ini orang miskin atau apa gitu. Kita tidak bisa mendeteksi. Saya tidak punya motor, nggak taunya punya mobil, tapi kita kan nggak tahu yang verifikasi karena mobilnya waktu itu memang tidak ada gitu kan. Tapi nantinya kita dengan lewat aplikasi itu by system nanti akan terdeteksi karena by NIK itu nanti dia akan terkoneksi dengan tanahan, terkoneksi dengan Samsat. Jadi kan ketahuan ini, si A ini nanti, oh ternyata dia punya mobil gitu, karena by NIK bisa mendeteksi dia kendaraan roda 2, Sudah kendaraan roda terintegrasi lah ya Bu dengan terintegrasi. data-data yang lain Iya gitu. betul. Kemudian ternyata dia punya tanah berapa hektar, sementara kemarin katanya nggak punya gitu. Jadi dengan demikian nanti otomatis ketika itu terdetek itu nanti akan gugur by system. Jadi nanti mereka itu bahwa orang-orang yang memang berhak mendapat itulah yang benar-benar mendapat karena nanti walaupun ngaku miskin nanti by NIK itu akan terdeteksi juga seperti itu. Jadi ini adil menurut saya dan nantinya saya rasa pemberian bantuan sosial itu akan lebih bisa tepat sasaran. Jadi benar-benar orang yang membutuhkan itulah yang mendapat dengan sesuai desilnya seperti itu. Dan nanti mekanismenya menjadi semakin simpel, cuman berapa? 3 tahap dari 7 menjadi 3 itu Bu Yulia. Daftar, Ya. kemudian nanti by system adegan Verifikasi, terverifikasi, kemudian dari situ kalaupun dia keberatan ada masa sanggah nih. Masa sanggah juga ngisinya juga lewat aplikasi ini juga gitu. Gitu nanti kemudian di saat itu juga bisa mendapatkan jawaban berhak atau tidaknya itu yang menolak itu bukan agen kami, bukan Pak Lurah, bukan tenaga pendamping PKH, PSM atau TKSK itu bukan juga kepala dinas sosial, tetapi by system yang ada di aplikasi Perlinsos ini. Jadi nanti kalau mau protes ya mungkin protesnya dengan ini gawainya gitu, karena yang menggugurkan itu kan mereka bukan kita, by system seperti itu. Ya, baik Bu. Tadi selanjutnya ini kan kita sedang dalam masa uji coba. Ya. Pertanyaannya adalah apakah selama masa uji coba ini akan mempengaruhi atau merubah dari proses bantuan sosial yang memang saat ini sudah berjalan? Ya, pertanyaan bagus karena nanti takutnya ketika nih, udahlah nggak mau lah saya nanti bantuan saya hilang gitu. Tidak sama sekali. Jadi tahun 2026 yang sudah terdaftar untuk mendapatkan bansos dengan adanya uji coba ini itu tidak akan berpengaruh. Jadi tetap saja bantuan itu masih bisa didapatkannya seperti itu karena uji coba ini nanti tidak mempengaruhi database yang memang sudah masuk seperti itu. Jadi jangan khawatir nanti jangan takut ketika ini kan waduh nanti saya terdelete. Tetapi nanti ke depannya bahwa memang siapapun yang mau mendapatkan bantuan sosial ketika nanti ini diberlakukan, namanya ini kan uji coba. Ketika nanti diberlakukan itu otomatis yang berhak mendapatkan ya yang memang yang tadi secara sistem memang ada ketentuan di ACC atau tidak gitu. Ketika nggak di ACC dan sudah melalui masa sanggah juga tidak bisa, ya memang mereka tidak berhak seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu takut bahwa jangan-jangan ini uji coba saya yang dapat bantuan terus hilang tuh tidak berpengaruh di situ. Tetapi ke depan Bu Julia mau nggak mau, suka nggak suka, kalau pemerintah pusat itu sudah namanya uji coba itu kan
terhadap sesuatu hal baru yang nantinya ya tidak ada alasan nggak mau dan nggak suka, ya harus mau dan harus suka karena ini sudah merupakan kebijakan nasional yang nantinya juga akan diberlakukan. Jadi tidak ada alasan untuk penolakan karena nanti siapapun ketika nanti diberlakukan itu mendaftarnya by aplikasi ini gitu, tidak lagi manual seperti yang kemarin itu, seperti itu. Jadi ya mau nggak mau ya memang harus gitu, kita ikuti begitu. Ya, baik. Itulah mungkin pentingnya ya Bu, digitalisasi bantuan sosial Ya, ini artinya tidak ada lagi ikut campurnya pihak-pihak yang tidak diharapkan gitu ya Bu, karena betul. memang sudah melalui sistem aplikasi, Iya, apalagi tadi sudah terintegrasi dengan BPN, dengan iya, Samsat, mungkin dengan yang lain-lainnya, instansi lain. Jadi kalau sudah mendaftarkan diri tapi ternyata memiliki beberapa aset tanah, kendaraan, dan lain-lain, otomatis tidak terverifikasi untuk mendapatkan iya, bansos. iya, Seperti itu ya Bu. betul, betul. Kemudian ini Bu, pertanyaan lagi. Kira-kira nanti setelah dilaksanakan digitalisasi bansos itu, sejak kita mendaftarkan, hasil dari pendaftaran itu kita kapan gitu Bu, bisa menerima, bisa melihat apakah kita terverifikasi, tervalidasi, bisa mendapatkan atau tidak? Jadi sejak pendaftaran itu berapa lama waktunya Bu kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi, kalau dulu kan dari 7 tahap tuh lama ya, dari ini kelurahan naik naik naik, nanti kan by sistem ini tidak seperti itu. Jadi, sangat simpel, siapa tetangga kita mungkin yang mendaftar, kalau kita memang agent yang sudah ditunjuk itu cukup kita bantu kalau tidak punya gawai dengan, bertanya berapa NIK-nya, terus ini kan nanti bisa terdetek dari sini. Jadi kalaupun saat itu tidak ada kendala dan memang by sistem dia tidak tertolak, saat itu juga bisa langsung ketahuan, begitu. Nah, tapi kalau seandainya dia tertolak, kan ada masa sanggah. Masa sanggah itu, "Saya nggak menerima, harusnya saya ini berhak," gitu kan. Itu bisa, nanti masa sanggah juga lewat aplikasi itu, dan itu dalam waktu tidak terlalu lama, itu juga akan ada langsung pengumumannya. Jadi, kita tidak bisa menyalahkan agen yang membantu itu pasti kerjaan dia nih, enggak, itu benar-benar pure by system seperti itu. Jadi ini merupakan kemudahan karena dengan, apa ya, IT, pekerjaan kita menjadi lebih mudah, lebih transparan, lebih akuntabel, dan ini untuk penghematan, apa ya, keuangan negara tentunya. Karena mungkin beberapa waktu yang lalu itu masih ada juga yang seharusnya tidak berhak tetap dapat, tapi kita mau mendarat nggak bisa, karena memang lewat data Netizen itu memang ada daftarnya begitu. Jadi memang nggak bisa, kita tuh mendarat langsung itu nggak, karena itu Netizen itu kan yang menentukan, itu juga bukan kita dinas sosial di sini, tapi langsung dari pusat. Jadi BNBA, orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan itu juga bukan data dari kami, justru kami ketika memberikan bantuan tuh BNBA juga minta dari pusat, seperti itu. Jadi kita mempunyai wali data. Wali data lah ya, apa ya istilahnya, pokoknya wali data kita kalau tingkat kota itu ada di Diskominfo. Kami di Dinas Sosial tuh punya data per desil, siapa saja yang dapat bantuan punya, tetapi tidak detail. Justru kami berharap nanti ke depan ini wali data dari Kominfo itu minimal 3 bulan sekali mungkin mengupdate, minta ke Kementerian Sosial untuk kita tanya, untuk yang, mendapatkan bantuan di Kota Metro itu siapa saja sih berdasarkan desilnya, itu datanya akan lebih lengkap. Kalau yang meminta itu wali data yang ada di Dinas Kominfo. Sosial saja ketika kita dinas sosial yang minta itu tidak detail. Diberikannya nggak detail karena data itu kan rahasia. Kita tidak detail, kita minta sesuai dengan yang diminta. Tapi kalau ketika wali data yang meminta itu semua, misal, oh yang rumahnya memang berhak dapat bantuan itu ada di situ. Jadi nanti ketika ada bedah rumah itu cukup bisa kita dengan yang, desil yang memang, sudah apa ya, terverifikasi memang dia masuk desil 1, desil 2, dan kalaupun rumahnya itu membutuhkan apa, bedah rumah dan lain itu datanya itu ada di situ. Jadi kami berharap ke depan dengan apa ya, dengan program baru ini nanti kita bisa berkolaborasi bersama dengan lintas sektor terkait karena kuncinya wali data itu yang punya gembok ibaratnya itu di Dinas Kominfo.
wali data kita. Jadi nanti dengan wali data yang aktif kita setiap bulan ketika mau ini kan itu kan memudahkan. Jadi tepat sasaran seperti itu. Baik, terima kasih. Luar biasa sahabat-sahabat PKK di Kota Metro, masyarakat Kota Metro tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Ibu Ayuningsih selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro. Bagaimana sih program digitalisasi bantuan sosial ini? Tadi sudah disampaikan juga, mudah-mudahan dengan adanya digitalisasi ini akan lebih tepat sasaran, lebih transparan dan lebih akuntabel ya Bu ya. Nanti mudah-mudahan ke depan memang yang menerima, kelompok penerima manfaatnya ini sesuai dengan yang menjadi Berhak. standar, menjadi haknya seperti itu. Memang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial ya Bu. Iya. Terima kasih banyak Ibu, ini sudah meluangkan waktunya. Selanjutnya mungkin untuk closing statement dipersilakan Bu untuk sahabat-sahabat PKK Kota Iya. Metro. Ya, terima kasih Bu Yulia dan sahabat PKK Kota Metro. Kami berharap bahwa digitalisasi bansos di Kota Metro ini nanti uji coba ini dapat berjalan dengan sukses karena PKK itu menjadi bagian dari agent. Karena di situ ketua TPPKK kota, ketua TPPKK kecamatan, ketua TPPKK kelurahan itu bagian dari tim kita. Jadi kami berharap karena PKK itu sampai ke bawah tuh ada Dasawisma, ya kan? Jadi kami berharap kita semua mendukung program ini karena kita tahu ini merupakan tanggung jawab Bapak Wali Kota. Karena dari pusat itu menunjuk kenapa Kota Metro kita juga tidak meminta sebenarnya, tetapi ditunjuk dari pusat itu pasti ada kriterianya seperti itu. Dan ini merupakan menurut saya keberuntungan kita karena uji coba minimal nanti ketika kita berlakukan itu kita sudah nggak kaget lagi begitu. Oh begini, oh begitu. Nah jadi nanti sahabat-sahabat PKK kami berharap sahabat-sahabat PKK melalui kader-kader kita di bawah melalui Dasawisma ini bisa mendesinfokan ke seluruh warga Kota Metro dan nanti kalau mau mendapatkan materi nanti bisa menghubungi kami untuk bahan-bahan itu nanti kita bisa share, kita titipkan juga nanti ke PKK, bahan-bahan yang memang bisa nanti disosialisasikan untuk menjadi dibahas ketika pertemuan Dasawisma, misal, supaya masyarakat itu menjadi tahu, kemudian menjadi mau apa? Mau membantu mensukseskan ini. Minimal ketika menemui warga kita yang tidak punya gawai, nanti bisa menganjurkan, oh itu kepada kader Dasawisma itu menjadi kader, minta bantu saja sama mereka, begitu. Jadi kami berharap nanti kita bisa berbagi bersama, membantu untuk siapapun saudara-saudara kita yang berhak mendapatkan bantuan sosial itu bisa mendapatkan sesuai dengan haknya. Dan ini merupakan tanggung jawab kita semua karena tentunya kita membantu itu dengan banyak cara, minimal dengan mendesinfokan ini juga sudah bersedekah gitu kan, sedekah informasi yang orang yang tidak tahu, yang mau mendaftar itu menjadi tahu. Nah itu sudah menjadi bagian dari amal kita seperti itu. Jadi mohon dukungan dari sahabat-sahabat PKK dimanapun berada. Mari kita sukseskan untuk piloting project untuk digitalisasi bansos di Kota Metro ini untuk bisa sukses dan membawa nama Kota Metro menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Semoga apa yang kita sampaikan, kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat untuk semua sahabat PKK Kota Metro dan masyarakat Kota Metro. Demikianlah podcast kita pada kesempatan hari ini. Kami akhiri, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro bahagia. CKK Talks ayo dengar Metro bahagia.